Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'du. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Majelis kita kali ini, pertemuan kita kali ini yakni terkait dengan hadis ke-31 dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lantas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku pada satu amal yang jika aku kerjakan, maka Allah tabaraka wa taala akan mencintaiku dan demikian juga manusia akan mencintaiku. Kata Sahal, faqala, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah tabaraka wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima fi aydin nas yuhibbukan nas. Dan bersikaplah zuhud terkait dengan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang agung ini mengandung paling tidak dua wasiat yang sangat agung. Yang pertama, yaitu wasiat untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Dan ini adalah konsekuensi dari kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, zuhud terkait dengan apa yang ada pada manusia, yaitu zuhud terkait dengan harta manusia. Dan ini ada konsekuensi atau berkonsekuensi kecintaan manusia. Adapun zuhud terhadap dunia, maka Al-Quran memberikan isyarat akan terpujinya sikap ini dan tercelanya sikap kebalikan, yakni bersikap tamak atau berlebihan dalam mencintai dunia. Di antaranya Allah tabaraka wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, akan tetapi mereka orang-orang yang dicela di sini, orang-orang kafir di sini, mereka berlomba-lomba tu'thirunal hayatad dunya. Ya, untuk mendapatkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara kehidupan akhirat dia lebih baik dan lebih kekal. Demikian juga Allah tabaraka wa taala berfirman, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka menginginkan perbendaharaan dunia sementara Allah tabaraka wa taala lebih menginginkan akhirat. Demikian juga firman Allah terkait dengan kisah Qarun. Allah tabaraka wa taala mengatakan, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ya, Qarun tampil di hadapan kaumnya dengan kemewahan yang dia miliki. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Lantas kata Allah ketika menyaksikan Fir'aun dengan segala kemegahannya, orang-orang yang lebih mencintai dunia, lebih mengharapkan dunia, mereka mengatakan seandainya kami memiliki atau mendapatkan apa yang didapatkan oleh Qarun. Karena Qarun telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladzina utul ilma. Dan adapun orang-orang yang diberikan ilmu, mereka mengatakan wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Akan tetapi pahala atau ganjaran di sisi Allah, ganjaran dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan hal ini tidak akan didapatkan kecuali oleh mereka yang sabar. Di dalam ayat-ayat ini ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, terlebih pada surat Al-Qasas tadi, ayat 79 dan 80 tadi, memberikan gambaran bagaimana tercelanya kemegahan dunia bagi mereka yang raghbahnya atau kecintaannya atau harapannya, himmah besarnya adalah untuk mendapatkan dunia tadi. Allah tabaraka wa taala hinakan hal ini. Tapi bagi mereka yang mengharapkan Allah tabaraka wa taala, Allah muliakan mereka, Allah puji mereka,
ya melalui firman-firmannya ini. Dan pada tempat yang lain Allah juga mengatakan wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, sementara tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan hanya mata' saja, hanya perhiasan saja. Artinya dia tidaklah menjadi dan tidak pernah layak untuk menjadi sesuatu yang utama, yang prioritas. Kemudian juga firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila." Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia ini sedikit sekali nilainya, remeh sekali nilainya, kadarnya. Sementara akhirat dia lebih baik bagi orang yang bertakwa dan tidak sedikit pun mereka akan dizalimi. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Banyak sekali ya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini di mana Allah tabaraka wa taala memberikan isyarat kepada kita atau bahkan pada sebagian tempat secara sharih menunjukkan hinanya dunia ini jika dia dijadikan sebagai orientasi kehidupan seorang hamba. Dan jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia ini jauh ya nilainya tidak sama sekali tidak dapat menandingi nilai dari kehidupan akhirat. Artinya Allah tabaraka wa taala memberikan isyarat kepada hamba-hambanya untuk menjadikan akhirat sebagai prioritas kehidupan mereka. Adapun dunia sebagai tempat mereka berjalan menempuh jalan menuju kehidupan akhirat tadi. Kemudian ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, zuhud ya terhadap dunia ya ditafsirkan dengan tiga keadaan atau tiga hal yang seluruhnya adalah termasuk amal qulub, bukan termasuk ya ini amalan hati, bukan termasuk amal anggota badan. Yang pertama, ya ini hendaknya seorang hamba lebih mengharapkan apa yang ada di tangan Allah tabaraka wa taala ketimbang dengan apa yang ada di genggaman manusia. Ya ini seorang ya, dan perkara ini tidak akan tumbuh kecuali dengan keyakinan yang sahih dan yang kuat terhadap Allah tabaraka wa taala. Demikian juga menumbuhkan tawakal yang besar terhadap Allah tabaraka wa taala. Ya ini seorang hamba dia sangat percaya ya dengan apa yang ada di sisi Allah, bahwasanya Allah tabaraka wa taala sebagai pemberi rezeki dan menanggung kehidupan mereka. Ya tidak ada kaitannya dengan apapun dari hambanya. Bagaimanapun rezeki yang didapatkan seorang hamba di dunia ini, manfaat yang ingin dia kejar, demikian juga madarat yang ingin dia hindari, segalanya ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka dia mengharapkan atau berlindung dari perkara ini hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam bahasa yang ringkas, dia menggantungkan segala harapan dalam kehidupannya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, tidak kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah satu binatang melata pun di muka bumi melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya seorang hamba jika dia mendapatkan musibah dunia berupa kekurangan harta atau hilangnya hartanya atau anaknya atau yang lainnya, hendaklah dia mengharapkan segala hal tadi. Dengan sebab segala hal tadi dia mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah tabaraka wa taala. Dan dia menginsafi benar bahwasanya tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang dia dapatkan atau yang dia miliki, tidak ada sesuatu pun dari hal tersebut yang kekal di sisinya. Seluruhnya datang dari Allah tabaraka wa taala, dan kalaupun itu diambil maka sejatinya dia adalah milik Allah tabaraka wa taala. Dan ini pun hanya akan tumbuh dengan sebab sempurnanya keyakinan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala dan penyerahan dirinya secara totalitas, secara paripurna kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara atau zuhud terhadap dunia ini tadi, ya ini seorang hamba menjadikan pujian dan celaan ya dari manusia adalah suatu perkara yang sama kadarnya. Ya, dia tidak
ya merasa ya dia tidak menjadi melampaui batas dengan sebab pujian dari manusia, dan dia tidak juga menjadi terpuruk dengan sebab cacian dari manusia. Ya, pujian ataupun cacian yang dia dapatkan dari manusia, apapun yang dia dapat dari manusia, ya ini semua baginya adalah satu hal yang sama saja, karena dia sangat meyakini segala perkara ini, ya baik itu dia mendapatkan kebaikan dunia dalam bentuk pujian manusia, ya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga ketika dia mendapatkan ya celaan atau hinaan atau perendahan dari manusia, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah ya bentuk zuhud seorang hamba, atau ketika seorang hamba dapat menempatkan diri pada tempat ini dalam keadaan demikian ini, dalam tiga keadaan ini, maka ini adalah ciri bahwasanya dia adalah hamba yang zuhud ya terhadap dunia. Walaupun dia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kekayaan dunia yang besar. Sehingga di sini zuhud terkait dengan dunia tidak lazim ya dengan sikap menjadikan diri dalam keadaan yang memprihatinkan atau semisal dengan itu. Tetapi zuhud terhadap dunia seluruhnya adalah bagian dari amalan hati. Kemudian sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah ya mencintai orang-orang yang zuhud terhadap urusan dunia atau terhadap perkara dunia. Dan sebagian salaf mereka mengatakan, ya Hawariyun berkata kepada Isa, alimna amalan wahidan yuhibbunallahu alaihi. Ya, ajarkan kepada kami satu amalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kami mencintai, menjadikan yang amalan tersebut menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kami. Ya, dijawab kepada mereka, yakni Isa rahimahullah, Isa alaihi salatu wassalam menjawab, abghidud dunya yuhibbukumullah. Ya, bencilah terhadap dunia, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai kalian. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga membenci orang-orang yang ya sangat mencintai dunia, dan mereka bersikap ya luar biasa dalam ya mencari-cari atau mengejar dunia. Sebagaimana firman Allah di antaranya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tidak, sekali-sekali tidak, bahkan mereka sangat mencintai dunia ya, dan mereka wa tadharunal akhirah, berpaling dari akhirat. Dan ya ayat-ayat yang lain di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela orang-orang yang menjadi budak-budak dunia. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Mengapa begitu besarnya celaan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang yang begitu besar kecintaan mereka kepada dunia? Tidak lain karena perkara ini menjadikan mereka berpaling dari tujuan utama dari mereka diciptakan. Dan demikian juga sifatnya perbendaharaan dunia menjadikan orang yang ya begitu berambisi untuk mendapatkannya ya akan ya cenderung untuk menjadi hamba-hamba yang ya berpaling dari aturan atau koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah seorang itu menjadikan dunia sebagai sesuatu yang sangat dia cintai, ya, melainkan dia akan begitu mudah untuk ya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ya, ataupun sebaliknya sesuai dengan ya ambisi yang dia inginkan dari dunia tadi. Terlebih daripada itu, ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, sejatinya manusia diciptakan di muka bumi ini tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara hijabnya adalah mereka ya memasukkan sesuatu selain Allah sebagai sesuatu yang sangat dia cintai di dalam dirinya. Termasuk di dalamnya adalah ya berlebihan dalam mencintai dunia, sehingga ini akan menghalangi dia dari tujuan penciptaan tadi, ibadah tadi, sehingga dia pun akan sangat mudah untuk melalaikan urusan-urusan yang menjadi prioritasnya ini. Maka di sini ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, ya bersikap zuhud terhadap dunia artinya ya dia tidak menjadikan dunia sebagai orientasi kehidupannya,
Tapi dia semata-mata menjadikan dunia ini tempat dia berlalu saja, dan menjadikan dunia ini sebagai perbekalan yang dia butuhkan untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, akan menyebabkan pelakunya tentu saja dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena dia tidak akan pernah menjadi budak kecuali hanya, atau tidak pernah menjadi hamba kecuali hanya menghambakan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an, orang yang ya zuhud terhadap dunia ini, dia ya tidak peduli banyak ataupun sedikit dari apa yang dia dapatkan dari dunia ini. Semata-mata seluruhnya itu, baik dia banyak ataupun sedikit, dia jadikan sebagai sarana untuk taqarrubnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama terkait dengan zuhud terhadap dunia. Kemudian sabda Nabi SAW, zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Sejatinya di antara sifat manusia adalah mereka ya tidak senang untuk ya dipinta atau banyak dipinta. Maka ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, ketika seorang hamba ya zuhud dengan apa yang ada pada manusia, dia mendapatkan setidaknya dua kemuliaan. Pertama, dia menjaga harga dirinya di hadapan manusia, sehingga dari sini dapat timbul wibawanya di hadapan manusia, dan dapat memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan pemuliaan dari manusia. Kemudian yang kedua, dengan sebab dia zuhud dengan apa yang ada pada manusia, maka manusia sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini, mereka akan mencintainya karena dia tidak butuh kepada manusia tadi, kepada orang-orang tadi. Sementara dalam saat bersamaan bisa jadi justru dia adalah orang yang dibutuhkan oleh manusia. Maka di sini Nabi SAW ya wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas, maka manusia pun akan mencintaimu. Ya tentunya setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintainya. Demikian ya khawatul kiram, azanallahu alaikum jami'an. Ya mutiara faidah terkait dengan hadis yang agung ini, hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini. Semoga mendapat menjadi penuntun bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita dalam rangka ya, menjawantahkan tujuan penciptaan kita, yakni menjadi hamba kepada Allah semata, tidak menjadi hamba kepada yang lain selain daripada Allah, ya terlebih menjadi hamba bagi benda mati dari perbendaharaan dunia ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.